tadi. Gila tuh. Tapi seru membahas apa di situ Ustaz Basri? Kalau kita ndak gila, ndak ketawa kalian. Tapi ndak akan kurang ketawa ini. Paling kurang bilang itu orang gila memang. Tuh. Ndak bisa berpikir, apa sih bahas? Setidur begini. Karena otakku lari semua ke kanan ini. Air anunya darahnya ndak ada mengalir. Selir ke kiri, ke otak kiri semua. Itu segisrik. Tambah sudah bodoh. Kamu bodoh begini. Apa coba? Bagaimana menurutmu itu konten prank? Prank? Ada baiknya. Kalau yang bermanfaat, prank bermanfaat ada. Apa prank bermanfaat? Contohnya, misalkan toh, kok prank, misalkan kok artis ini toh, kok artis. Biasa bukan artis bro. Anda, maksudnya contoh. Anda maksudnya mudah. Kontir kau. Salah kau paling jawab. Hah? Kau yang buat kau yang jawab. Ini caranya kau yang jawab tuh. Semalas jawab. Saya jawab, kau salah kan? Tidak kelihatan kepala sedikit. Sedikit pak. Sebenarnya saya kasih begini ke sini. Tidak kelihatan kepala sedikit. Kalau saya tuh, kalau konten prank itu ya murni hiburan sih, entertainment tuh. Hiburan untuk masyarakat. Coba kita lihat kenapa konten prank itu banyak viewersnya. Kenapa coba? Karena penasaran loh. Apa? Penasaran. Kalau menurutku saya tidak akan penasaran. Tapi masyarakat Indonesia yang butuh hiburan. Apalagi masa-masa corona sekarang tuh, lagi orang pusing dengan kegiatan lockdown, kegiatan di rumah pusing, pasti cari hiburan. Jadi kemarin kontennya sulit kan trending saat itu kan? Apa prank apa? Itu yang prank Andre. Apa ada prank? Mau pinjam uang berapa miliar itu. Jadi dia trending satu menurutku saya karena memang masyarakat Indonesia masih butuh dengan hiburan seperti itu. Kan yang trending itu konten prank, ada lagu-lagu juga lagu Korea tuh. Berarti orang Indonesia memang butuh hiburan dia. Yang kayak kemoci kah? Hah? Yang kayak kemoci? Iya, kayak juga ada trending satu. Karena orang Indonesia memang butuh hiburan. Itu dari beberapa siklus trending seperti itu bisa kita tarik kesimpulan sebenarnya. Tapi memang Indonesia memang berjiwa banyak akal-akalannya nih. Apa itu? Banyak ide-ide kreatifnya. Memang Indonesia. Kita upload juga semuanya sama orang-orang Indonesia tuh. Tapi kalau kita lihat di daftar trending sana, yang biasa konten-konten edukasi yang naik menjadi trending itu hanya podcastnya Deddy Corbuzier saja. Podcastnya Deddy Corbuzier tuh. Coba kita pikir, bagaimana bisa orang bicara saja ngobrol, kemudian durasinya 1 jam, 50 menit, 30 menit paling pendek, ada juga yang paling pendek. Bisa ada orang yang nonton itu tanpa skip. Sampai-sampai jadi trending. Karena penontonnya jutaan-jutaan toh. Iya. Coba kenapa bisa seperti itu? Mungkin mereka suka tuh. Ya mungkin karena pembawaannya Om Deddy. Iya. Yang bagus sekali, baru caranya mengulik narasumbernya. Tapi dia memang bilang sih kalau dia itu tidak interview orang, bukan wawancara tuh. Iya. Di podcastnya itu bukan wawancara tapi ngobrol, diskusi gitu. Toh ngobrol semaunya, diskusi semuanya saja. Apa yang mau dibahas. Serah dia tuh. Itu menurutku saya jadi momok, seharusnya jadi momok, jadi teladan bagi orang-orang untuk memberi pengetahuan kepada orang lain. Harus kita bersikap atau membuat konten-konten yang unik seperti kita ini, Ces. Gila kita. Tidak, maksudnya saya. Kita ini gila, bukan unik. Ya gila-gila sedikit lah. Tapi
Tapi masyarakat Indonesia memang butuh hal seperti itu. Maksudnya dia ingin diberi pengetahuan, tetapi melalui hal-hal yang serupa dengan hiburan. Toh? Tapi Betul. memang trendingnya Om Deddy dia hanya di sekitaran trending 40, trending 30 toh. Tidak pernah dia naik ke trending teratas sekali. 10 besar. Iya, jarang-jarang sekali dia naik ke sana di podcastnya. Tapi berkesinambungan Pak. Ada banyak sekali kontennya yang menjadi trending. Kalau kayak Om Sule kan kemarin hanya baru-baru ini dia trending terus toh. Iya. Baru-baru. Tapi Tapi kan kalau Om Deddy dia berkesinambungan dari viralnya podcastnya sampai sekarang, bahkan subscribernya sudah mencapai 9 juta lebih, sudah mau mau 10 juta Pak. Dari waktu saat itu tentang podcast kalau tidak salah 6 atau 7 juta. Jadi podcastnya besar sekali pengaruhnya terhadap subscriber itu. Hebat memang Om Deddy baca. Aku harus Om Deddy. Respect Om Deddy, respect. Mantap. Tapi iya begitu sih orang Indonesia. Karena Om Deddy yang bawa dan kemasannya bagus dan narasumbernya juga didukung dengan narasumbernya juga yang hebat-hebat toh. Karena pengaruhnya Om Deddy juga yang pernah juara dunia di bidang sulap. Jadi seperti itu. Saya bilang lagi. Terulang itu. Kita sambung nanti. Bisa sama-sama tuh. Nah, jadi begitu. Kenapa konten-konten edukasi itu agak jarang sekali di trending Indonesia tuh? Iya. Orang Indonesia butuh banyak hiburan daripada edukasi. Kalau kita lihat saja di minat bacanya orang Indonesia ya, minat bacanya dia ada di peringkat terakhir kedua Pak. Bayangkan minat baca yang seperti itu. Jadi tidak heran kalau kita lihat banyak konflik melalui channel YouTube bertabrakan dengan channel YouTube lain toh. Coba kita lihat konflik-konflik sekarang toh. Orang bertengkar dari berdebat antara channel YouTube sama channel YouTube lain toh. Begitu sistem pertengkaran sekarang karena minat baca orang Indonesia itu kurang. Seandainya minat bacanya hebat, maka orang-orang akan bertengkar melalui tulisan-tulisan. Sebenarnya begitu semua. Berarti sistemnya tinggal kirim surat. Tidak. Kayak zaman dulu tuh. Menulis buku. Mereka tulis buku kemudian dihantam dengan buku lain. Dihantam dengan buku lawannya toh. Kemudian dihantam lagi. Seperti itulah perdebatan seharusnya kalau dilihat secara ilmiah atau seharusnya tulisan dengan tulisan. Seharusnya seperti itu lebih bagus supaya tingkat literasi orang-orang Indonesia itu lebih bertambah Pak, minat bacanya bertambah. Karena kalau kita terus-terusan begini masyarakat Indonesia tidak mau membaca, maka kita tidak berpengetahuan. Kalau tidak berpengetahuan maka tidak ada generasi yang hebat nanti muncul. Betul. Muncul generasi yang bodoh-bodoh terus pergi korupsi. Bukan masalah kalau korupsi. Jangan dulu kita lari ke korupsinya tuh. Lihat saja contoh sekarang. Game begitu. Baring game apa? Iya Pak, game terlalu banyak diminati tuh. Bagaimana itu game? Saya kadang risih dengan keadaan sekarang. Coba kita lihat tuh, kita nostalgia coba ke masa 90-an waktu pertama kita lahir tuh. Kita gamenya dulu. Kita gamenya dulu ya main wayang, main karet, main judi. jadi itu permainannya kita yang kita lakoni dulu itu akan menjadi prasasti nanti di masa depan. Main judi. Orang-orang tidak akan tahu game tidak akan tahu itu permainan wayang, kelereng, karet. Mereka taunya game berbasis elektronik. Jadi kita tinggal ceritakan ke anak cucu. Tapi kita dulu kita kemarin sebelumnya ada game di itu Android begitu. Kita ada game juga begitu namanya PS tuh. Ada, tapi kita tidak terlalu berminat di situ. Tapi memang itu PS dulu juga mahal juga. Orang-orang yang berduit yang punya. Tapi kalau kita lihat handphone sekarang orang yang tidak berduit pun punya Pak itu handphone. Semua anak-anak main HP.
Saya itu kadang risih kalau misalkan di tongkrongan tuh, kan kita biasa nongkrong sama teman-teman semuanya lihat HP, matanya ke HP semua Pak. Iya, seharusnya Kita kan. kayak terasingkan begitu. Iya begitu. Makanya Saya paling suka diskusi, misalkan diskusi toh, iya, diskusi. Taruhlah semua HP itu. iya Itu kita taruh HP. HP itu asingkan juga dulu dia. Ada waktu tertentunya bisa kita pakai HP. Kalau misalkan kita lagi kumpul-kumpul, tidak ada gunanya kita kumpul, mending kita chatting sama mereka. Iya, Apa pembahasan hari ini, atau kita lewat aplikasi toh, iya. bisa Sebenarnya kita pertemuan daripada berkumpul. mereka juga tidak mau menghargai kita begitu yang tidak main game. Saya kan sudah lama tidak main game. Saya benamkan keinginan untuk bermain game karena menurut saya game itu virus untuk generasi kita Pak. Jangan sampai game itu kan tujuannya untuk menghibur toh. Iya. Tapi kalau dijadikan rutinitas, maka cara-cara kita bermahasiswa, kalau mahasiswa atau pelajar maupun pelajar, cara kita belajar itu dihantam turun ke bawah game yang teratas. Jadi kita tidak punya waktu untuk membaca, kita tidak punya waktu untuk berdiskusi, nilai-nilai sosial hilang, diskusi hilang, Dan banyak hal-hal yang positif hilang gara-gara game. banyak sekali dan banyak menimbulkan negatif sekali game. Wawasan makin berkurang. Iya, coba kita Bukan lihat, berkurang, malah tidak ada. malah hancur-hancuran tuh. Karena ingatannya selalu di game terus. Game. Bahaya toksik, bicara kotor. Tidak, kalau misalkan kita main game ini lagi seru-serunya, terus kita dibunuh, pasti langsung tak, langsung bilang ini, langsung bilang itu, binatang ini, binatang itu. Padahal tidak ada salahnya loh mereka di sana itu binatang. Dasarnya itulah efek negatifnya game Pak. Maunya generasi muda sekarang itu tidak banyak main game saja. Tapi Game itu tidak apa-apa dimainkan toh. Kalau mau dimainkan tidak apa-apa menurut saya, tapi hanya sebatas hiburan. Ketika kita suntuk membaca atau suntuk untuk berdiskusi apa segala macam tuh, bisa kita gunakan game, nonton YouTube dan segala macam. Tapi harus diporsikan begitu ya. Anak-anak sekarang tidak seperti itu Pak. Tapi ngomong-ngomong, kita gila juga kita ini. Kita gila juga. Kita gilanya waras-waras sedikit. Saya capek loh. kita gila, tapi kita masih punya minat membaca, minat belajar dan segala macam. Makanya kita mau tularkan kepada kalian ini kegilaan kita. Tapi biarpun kita gila, positif. jangan kau anggap kita begini. Kita orang gila. Bukan gila bener. Kita punya ide. Tapi gila betul. Tapi begitulah. Inilah cara kami menghibur kalian toh. Cara kami menghibur kalian. Supaya hiburan kita selangi dengan konten edukasi. Dan sebenarnya begini saya, untuk membuat YouTube itu kita bikin seperti ini supaya kita bisa berdiskusi. Jadi kalau teman-teman misalkan ada yang berdiskusi, tulis saja di kolom komentar, pasti kita balas insya Allah. Kita balas, kita berdiskusi, bukan topik apa atau apa segala macam. Apapun. Atau kalau misalkan terlalu banyak komen dan segala macam, kita bisa lebih intensif lagi di blog, nanti kita bagikan blog atau WA, kita buka WA Pak. Iya toh? Iya seperti itu. Jadi lockdownnya kita ini, masa-masa kuarantinnya kita ini bermanfaat sedikit Pak. Apapun pembahasannya kita akan terima semua. Tapi kalau misalkan ada pembahasannya tidak kita tahu, berarti kita harus belajar sama kalian. Seperti itu sebenarnya. Kita bukan so pintar, tapi kita berbagi. Diskusinya terlalu besar. Tapi ngomong-ngomong, kita kan sudah lama ini tinggal di rumah. Kita baru-baru lagi kumpul-kumpul sama teman gara-gara new normal toh. Kita juga 2 bulan terakhir kan pusing Pak, tinggal di rumah, tidak ada pekerjaan, hanya membaca buku. Kalau misalkan kita membaca buku dan banyak sekali buku kita baca, pasti otak itu kayak penuh sekali dan harus dibincang-bincangkan sama orang lain. Karena semakin banyak membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Betul. Pasti itu Pak. Itu sudah kita tidak lepas dari itu. Ketika orang sering membaca itu pasti suka sekali dengan diskusi atau suka menulis. Itu sebenarnya.
karena poinnya orang membaca itu dua, dia menjadi orang yang hebat dalam berargumentasi atau menjadi pujangga dalam tulisan, Pak. Itu dua. Dan ada juga jadi narasumber atau jadi petanya atau penanya. iya. Jadi begitulah teman-teman toh. Ya begitu saya konten ini hari ini. Nanti di konten ke depan kalian bisa request di kolom komentar mau bahas apa, kita bahas insya Allah. Kita lengkapi dengan referensi insya Allah. Oke teman-teman. Jangan lupa baca buku. Ini Baca buku bos. Mana itu? Mana itu buku? Mana itu buku? Ini buku bos. Ini buku bos. Baca buku. Coba lihat judul-judulnya sini. Ini rekomendasi kami. Itu bukunya Buya Hamka, Giroh. Itu sebenarnya buku yang artikel yang ditulis oleh Buya Hamka kemudian dikumpulkan oleh penerbit apa itu kah? Penerbitnya apa itu? Gema Insani. Gema Insani. Beliau kemudian mengumpulkan artikel-artikelnya Buya Hamka dan dibukukan menjadi Giroh. Tapi keren. Teman-teman jangan kata ini sponsor, bukan. Yang di atas ini bukan sponsor, ini hanya itu karena kita suka begitu. Bukunya suka dan minumannya suka, mantap. Jadi baca ini buku, keren. Apalagi orang Bugis harus tahu identitas dirinya, baca ini. Di sini ada yang membahas tentang sirik. Kalau orang Bugis tahu malu. Kalau nggak tahu sirik malu ya. Harga diri lah kalau harga diri. Oke teman-teman, see you next time. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa. Cekidot. Kalau suka, tapi kalau tidak suka nggak usah. Oke, bye.